Pemirsa, menggandeng 3 narasumber, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Subas kembali menyosialisasikan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan. Sosialisasi yang dikemas dalam bentuk forum diskusi ini juga berkolaborasi dengan IKULM, melibatkan mahasiswa kehutanan dan dosen. Pengelolaan sampah di berbagai daerah termasuk di Kalimantan Selatan masih menjadi masalah besar yang belum dapat terselesaikan dengan tuntas. Pasalnya banyak daerah yang masih menggunakan sistem tempat pembuangan akhir atau TPA secara terbuka atau open dumping. Adanya ketergantungan sistem itu dinilai menimbulkan beban besar terhadap TPA. Di samping itu juga menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Subas menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah yang dikemas dalam bentuk forum diskusi bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni ULM Banjarmasin, Kamis 12 Desember 2024 di Fakultas Kehutanan ULM di Banjarmasin. Hadir sebagai narasumber dalam forum diskusi tersebut yakni Ketua LPPM ULM Profesor Sunardi, Kasih Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 DLH Kalsel Erwin Suprayanto, serta pemerhati lingkungan Dr. Andes H. Hamdi. Dari hasil diskusi 3 narasumber tersebut, Suripno Subas menyatakan jika pemerintah Provinsi Kalsel ingin mengelola sampah dengan baik, ada beberapa cara yang bisa dijadikan referensi. Di antaranya menggunakan alat mekanik maupun program yang menitik beratkan pada pendekatan ke masyarakat langsung. Forum diskusi hari ini kita dapat masukan, dan masukan ini akan menjadi bahan masukan kepada pemerintah provinsi agar kami ingin berperan serta kepada pemerintah provinsi. Kalau ingin mengelola sampah, ada beberapa cara. Ada dengan sistem menggunakan alat mekanik, ada juga dengan program-program yang pendekatan dengan masyarakat, dan itu yang menjadi hasil kesimpulan hari ini, sehingga kita berharap kami dari ULM, dari IKAU yang ini sudah bisa berpartisipasi, berperan serta kepada pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten. Sementara itu, narasumber Profesor Sunardi menyebut persoalan sampah itu harus diselesaikan mulai dari lingkup yang kecil. Contohnya dari lingkungan keluarga, seminimal mungkin tidak menghasilkan sampah. Pasalnya apabila bergantung dengan TPA, maka akan cepat penuh dan menimbulkan banyak masalah. Jadi memang persoalan sampah itu harus diselesaikan di lingkup yang kecil. Keluarga, kemudian ya paling optimal di sini adalah TPST atau TPS 3R. Di situ harus dikelola dengan baik seminimal mungkin, bahkan kalau memungkinkan tidak ada sampah yang dibuang ke TPA, karena sekitar 10-20% sampah itu sebenarnya punya nilai ekonomi yang biasa daur ulang. Sekitar 20-30% adalah sampah residu, dan permasalahannya ada di sampah residu tadi. Dan kami dari Universitas Lambung Mangkurat sudah punya banyak hasil-hasil penelitian sebenarnya, termasuk dengan konsep penanggulangan sampah, dan kita juga sudah punya beberapa paten untuk alat pembuat pengolahan sampah dari sampah yang residu tadi, yang sampah bakso pentol yang tidak punya ekonomi, itu bisa kita ubah menjadi material komposit yang bisa digunakan sebagai bahan baku pengganti kayu. Sementara itu, narasumber lainnya dari pemerhati lingkungan, H. Hamdi, menilai saat ini persoalan sampah hanya terfokus pada pengumpulan sampah lalu diangkut dan dibuang, sehingga TPA cepat penuh dan biaya yang dikeluarkan semakin besar. Oleh karena itu harus dilakukan pengurangan dari sumbernya dan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan juga semakin kecil. Itu lebih terfokus bagaimana sampah itu dikumpul, diangkut dan dibuang. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Itu TPA kita akan semakin cepat sekali penuhnya. Kemudian biaya operasional untuk mengangkut ditambah lagi SDM yang kita gunakan, itu kan semakin besar. Dan gejala-gejala yang kita lihat akhirnya apa? TPS yang ada itu kewalahan untuk menampung karena tidak ada melakukan pengurangan.
Nah, oleh karena itu, sebenarnya visi ke depan pengelolaan sampah itu kan semakin sedikit sampah yang kita buang ke lingkungan atau ke landfill. Nah, bagaimana caranya? Pertama, harus dilakukan pengurangan dari sumber. Jadi kalau kita mengelola sampah itu harus dari hulu sampai hilir. Kalau TPA itu kan hanya hilirnya aja. Nah, jadi kalau sampah itu bisa kita lakukan pengurangan, pemilahan dulu, setelah dipilah, diolah, dan didaur ulang. Kan ada yang tadi organik misalnya bisa kita jadikan kompos tadi yang saya katakan. Yang anorganik kayak kertas, karton, plastik itu kan bisa digunakan kembali. Nah, sehingga itu tidak perlu kita buang. Nah, kemudian kalau sampah yang kita buang itu semakin kecil, maka kan biaya operasional kan semakin kecil. Nah, terjadilah penghematan dana APBD dan usia TPA kita makin panjang. Lebih jauh, Hamdi berharap jika hal itu bisa dilakukan dan ada pengelolaan di lingkup rumah tangga, maka akan ada peningkatan pendapatan keluarga. Muhail, Banjar TV.